Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SN Berbagi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang persamaan garis singgung. Nah, sebelumnya itu kan kita bahas tentang persamaan garis singgung apabila diketahui titik singgungnya. Nah, untuk sekarang kita bahas itu adalah persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang kita bahas dalam persamaan garis singgung lingkaran adalah jika diketahui gradien garis singgungnya. Nah, gradien ini biasa kita sebut dengan kemiringan. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama dalam bentuk jika melalui pusat 0,0 di mana persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, jadi di sini untuk pada bentuk persamaan garis singgung melalui pusat 0,0 jika gradien garis singgungnya diketahui, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua dia apabila melalui pusat A, B, di mana persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y dikurang B sama dengan M kali X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Jadi untuk persamaan garis singgung lingkaran yang jika diketahui gradien garis singgungnya melalui pusat A, B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 yang bergradien 2/5. Jadi di sini kita lihat bentuknya seperti ini, maka dia itu melalui pusat 0,0 ya. Berarti dia untuk persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 tambah M kuadrat ya bentuknya. Nah, sekarang kita lihat di sini dia memiliki jari pangkat 2-nya 9 ya. Berarti R kuadratnya itu sama dengan 9. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk R. Berarti R dari ini kan dia adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, hati-hati ya kalian jangan langsung memasukkan nilai R di sini dengan nilai yang ini. Kalian harus ubah dulu dia ke dalam bentuk seperti ini. Karena di sini dia R kuadrat, ya di sini R kuadrat, bukan hanya R. Jadi kalian harus bentuk dulu ke dalam bentuk R. Nah, setelah terbentuk seperti ini, baru kalian masukkan ke persamaan yang ini. Berarti Y sama dengan M-nya berapa? 2/5. Ini ya, bergradien 2/5. Berarti 2/5 X plus minus R-nya 3. Berarti 3 akar 1 ditambah M kuadrat atau gradien ya, M. Berarti kuadratnya 2/5 kuadrat. 2/5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 2/5 X plus minus 3 akar 1 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, 5 kuadrat itu adalah 25 ya. 25 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Y 2/5 X plus minus 3 akar 2. Cara penjumlahannya seperti ini ya, caranya menjumlahkan.
cara menjumlahkannya itu, ini kita kalikan 25 dikali 1 hasilnya 25. Kemudian kita jumlahkan 4 hasilnya adalah 29 per 25 ya. Seperti itu. Nah, sekarang Y sama dengan 2 per 5X 2 per 5X plus minus. Nah, ini kita lihat akar di sini kan kita tidak bisa menarik akar dari 29 ya, tapi kita bisa menarik akar dari 25. Berarti 3 kali akar dari 25 itu 5 ya, berarti sini 3 kali 1/5 akar 29 ya. Ini ya 1/5, 3 kali 1/5 kali akar 29. Saya sambung di sini saja ya. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 2 per 5X plus minus 3 kali 1/5 itu adalah 3 per 5 akar 29. Nah, karena di sini dia masih mengandung per 5, berarti kita harus habiskan 5-nya dengan cara semua ruas dikali dengan 5 ya. Berarti sama dengan 5Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 29. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, misalkan seperti ini. Tentukan persamaan garis lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X dikurang 6Y tambah 9 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan X tambah 2. Nah, ini dia sama saja dengan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui pusat A, B. Cuma di sini kita belum tahu ya nilai A-nya berapa dan nilai B-nya yang berapa. Jadi kita catat dulu, misalkan yang diketahui itu ini kan sama dengan nilai A ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 8. Terus nilai B-nya sama dengan negatif 6 dan nilai C-nya sama dengan 9. Nah, setelah itu kita cari dulu berapa nilai titik pusat A, B-nya. Sebelumnya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, jika ingin mencari titik pusat A, B itu, kita menggunakan rumus min setengah dari A dan min setengah dari B, ya. Nah, sekarang kita lihat, min setengah dari A itu adalah min setengah dari 8, ya. Min setengah dari 8 dan min setengah dari nilai B-nya adalah negatif 6. Maka kita dapatkan ini mendapatnya negatif 4 dan ini adalah 3. Jadi kita sudah dapat ini ya. Ini ya, min setengah dari 8 adalah 4 dan min 4, kemudian min setengah dari negatif 6 adalah 3. Jadi kita sudah dapat nilai A, B-nya itu adalah min 4,3. Nah, sekarang yang kita cari lagi yang kedua adalah jari-jari, karena di sini kan kita belum mendapatkan jari-jarinya ya. Jadi cara mencari jari-jari seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video saya, itu adalah R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Sekarang akar nilai A-nya kan kita dapat adalah negatif 4 ya. Berarti di sini negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi dengan nilai C-nya. Nilai C-nya ini ya. Nilai C-nya itu dari sini. C dikurang 9. Jadi kita dapat negatif 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Terus tambah 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian dikurang 9 ya. Nah, selanjutnya 9 kurang 9 itu habis ya. Jadi sisa akar 16. Oke, sisa akar 16 ya, karena 9 kurang 9 itu habis. Jadi sisa akar 16. Nah, akar 16 ini adalah 4. Nah, kita sudah dapatkan nilai R-nya itu 4 dan nilai A dan B-nya itu adalah min 4,3.
Selanjutnya, kita cari nilai gradiennya dengan cara memanfaatkan ini ya, yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan X kurang 2. Nah, sebelumnya, jika kita ingin menentukan gradien dari bentuk seperti ini, kita menggunakan bentuk seperti ini ya. Catatan tambahannya, jika bentuknya Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah nilai M-nya itu sendiri, maka dia nilainya ini ya, M. Kemudian, apabila bentuknya seperti ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah negatif A per B. Ini ya catatan tambahannya. Nah, selanjutnya kita lihat, ini dia bentuknya adalah Y sama dengan X tambah 2. Berarti ini sama dengan bentuknya yang ini ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai M-nya itu sama dengan ini ya, sama dengan X, depannya X itu ada koefisiennya 1, berarti nilai M-nya itu adalah 1. Oke, nah selanjutnya kita lihat, dia di sini dibilang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu rumusnya dia untuk mencari gradiennya, dia M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Nah, ini kita berikan indeks M1. Jadi M1-nya adalah 1 kali M2 sama dengan min 1. Maka M2-nya sama dengan min 1 per 1. Jawabannya adalah 1. Jadi yang kita gunakan nanti dalam untuk disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan garis singgungnya adalah nilai M2-nya ya. Jadi M2-nya kita dapat nilainya 1. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tadi nilai A-nya itu pada pusat A, B itu nilai A-nya adalah negatif 4,3 ya. Kemudian jari-jarinya 4 dan gradiennya itu adalah min 1. Sekarang kita masukkan ke persamaan garis singgung lingkaran melalui pusat A, B. Bentuk persamaannya itu PGSL-nya adalah Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Selanjutnya langsung saja kita masukkan nilainya. Jadi Y dikurang nilai B-nya yang ini ya, nilai B ini A, B, berarti ini A dan ini B. Nilai B-nya 3 sama dengan M-nya ini yang ini ya, berarti negatif 1. Terus X dikurang nilai A-nya min 4. Min 4 ketemu min hasilnya plus ya, plus 4. Plus minus jari-jarinya 4 ya, 4 akar 1 ditambah M kuadrat, berarti negatif 1 pangkat 2. Nilai M-nya yang ini ya. Nah, selanjutnya Y kurang 3 sama dengan min 1 kali X itu min X. Min 1 kali 4 itu min 4. Plus minus 4 akar 1 tambah min 1 pangkat 2 kan 1. Berarti 1 tambah 1 itu akar 2. Jadi ini kita pindah ruaskan. Jadi Y sama dengan min X min 4 plus 3 plus minus 4 akar 2. Jadi kita bisa dapatkan Y sama dengan min X, min 4 tambah 3 itu adalah min 1 plus minus 4 akar 2. Jadi bentuk persamaan garis singgung lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 6Y tambah 9 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan X tambah 2 adalah Y sama dengan min X kurang 1 plus minus 4 akar 2. Oke, selanjutnya untuk contoh yang nomor 3, misalkan seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X kurang 4Y dikurang 4 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 6X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini cara pengerjaannya sama dengan yang nomor 2 tadi, cuman yang membedakan tadi dia yang nomor 2 itu dia tegak lurus ya, yang ini dia sejajar.
Caranya juga sama, kita cari dulu nilai pusat A, B-nya. Jadi PA, B itu sama dengan min setengah dari, langsung saja ya kita masukkan, ini nilai A, ini ya dari sini, kemudian ini nilai B, dan ini adalah nilai C. Langsung saja ya kita masukkan, min 1/2, nilai A-nya berapa? Min 2 ya, min 2, koma, min setengah dari nilai B-nya negatif 4. Sehingga kita dapatkan min setengah dari negatif 2 adalah 1. Terus min setengah dari min 4 itu adalah 2. Jadi kita langsung dapatkan titik PA, B-nya adalah 1,2. Selanjutnya kita cari nilai R atau nilai jari-jari. Sekarang nilai R-nya itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Jadi kita dapatkan akar. Oke, kita lihat nilai A-nya itu berapa? 1 ya, berarti 1 kuadrat ditambah nilai B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurang nilai C-nya ini ya, negatif 4. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 4 ya. Oke, selanjutnya akar 1 kuadrat kan 1. 1 ditambah 2 kuadrat itu hasilnya 4, kemudian tambah 4. Jawabannya adalah akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Ya, jadi kita dapat nilai A, B-nya adalah 1,2 dan nilai R-nya adalah 3. Kemudian selanjutnya saya sambung di sini ya. Kita cari nilai M-nya. Nilai M ya, nilai M-nya. Nah, kita lihat caranya itu. Ini kita lihat bentuknya 6x dikurang 3y tambah 1 sama dengan 0. Berarti dia bentuknya itu dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti cara mencari nilai gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ya. Ini kita lihat bentuknya itu dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila bentuknya dalam bentuk seperti ini, maka rumus mencari M-nya itu adalah sama dengan min A per B. Jadi kita peroleh M-nya sama dengan min A-nya ini ya, berarti negatif 6 per nilai B-nya berarti negatif 3, berarti sama dengan min 6 dibagi min 3 dapatnya 2 ya. Setelah itu kita cari ini adalah nilai M1-nya. Kita lihat lagi di sini, dia yang bilang dikatakan soalnya dia sejajar. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2 ya. Berarti kalau misalnya M1-nya 2, maka M2-nya juga adalah 2 ya, ada 2. Nah, setelah kita peroleh tadi nilai PA, B-nya adalah 1,2, terus nilai jari-jarinya 3, dan nilai M-nya itu tadi berapa ya? 2 ya, 2. Maka kita langsung bisa masukkan ke persamaan garis singgung lingkarannya. Berarti persamaan garis singgung lingkarannya PGSL-nya itu adalah Y kurang B sama dengan M X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, sekarang setelah nilai-nilainya sudah didapatkan, kita langsung masukkan ke persamaannya. Berarti Y dikurang nilai B-nya itu adalah 2, kemudian M-nya 2, X dikurang nilai A-nya 1, plus minus jari-jarinya itu 3, akar 1 ditambah M kuadrat, berarti 2 pangkat 2 ya. Jadi langsung Y dikurang 2 sama dengan, ini kali ke dalam, 2 kali X, 2X
2 kali min 1 berarti min 2 plus minus 3 akar 1. 2 pangkat 2 itu 4 ya. Berarti 4 tambah 1 akar 5. Jadi di sini kita pindahkan 2-nya ini ke sini, berarti Y sama dengan 2X min 2. Ini pindah ke sini jadi plus 2 plus minus 3 akar 5. Nah, ini 2-nya habis ya. Min 2 sama 2, jadi Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5.